Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung di channel Ruang Dimensi. Bersama lagi dengan saya yang akan menceritakan kisah horor dan misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita sebelumnya. Cerita yang ditulis oleh Balkis Ashifa yang berjudul Tragedi Toilet Sekolah. Bagi teman-teman yang belum mendengarkan cerita episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkannya lebih dahulu, supaya tidak bingung alur ceritanya. Bagi yang ingin langsung membaca ceritanya, silahkan klik link yang sudah tersedia di deskripsi. Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak ceritanya. Aku menelan salivaku kuat. Begitu Putra selesai berbisik, kami semua diam, hampir membisu. Kulihat kening Alfian berkeringat, sedangkan Dewi memegang erat satu lengan Alfian dengan gelisah. Put, jangan nakutin kita ya, atau lo mau kenalan sama salah satu jurus gue? Aku mencoba mencairkan suasana, walaupun tidak sepenuhnya berhasil, setidaknya tidak terlalu tegang. Gue serius, Sher. Gue merasa ada orang lain di sini. Putra masih berbicara pelan. Terdengar suara seperti benda terjatuh di dalam rumah. Apa ada orang lain di rumah lo, Al? Pandangannya kini beralih ke Alfian. Gak ada, Put. Dari tadi cuma ada kita bertiga aja, jawab Alfian. Yakin pintu rumah lo terkunci dari tadi? Tadi sih Alfian sempat lupa kunci pintunya, Put. Untung aja gue yang masuk. Kuncinya juga ada di lubang pintunya, jadi pas gue masuk, gue langsung kunci. Sahut Dewi. Suaranya masih serak akibat menangis terlalu kencang. Putra sangat terkejut. Ceroboh banget sih lo, Al. Sumpah, Put, gue gak ceroboh, bantah Alfian. Gue juga heran. Gue ingat betul kalau pintu depan rumah gue udah dikunci. Terus kuncinya gue lempar ke sofa. Niatnya buat kerjain Syera karena dia datang pertama. Dan cuma berduaan dengan gue tadi. Ya lo tau lah, gue suka iseng bikin dia panik doang, sumpah. Aku tertawa kecil karena usaha sialan si Alfian gagal. Namun dalam sekejap suasana tegang pun kembali. Itu berarti ada yang masuk ke sini sebelum gue, ucap Dewi tiba-tiba. Nafasnya tercekat. Ah, masa bodoh siapa yang masuk? Gue gak peduli, gue mau lihat Kayla di rumah sakit. Aku berseru. Menurutku diskusi ini membuang waktu. Aku ingin segera melihat senyum terakhir Kayla di rumah sakit. Sekarang tutup pintu rumah lo, kunci rapat-rapat. Kita gak punya waktu buat diskusi tak berujung kayak gini. Aku berjalan menuju keluar teras rumah. Baru beberapa langkah dari tangga teras, prang. Suara kaca pecah itu mengejutkan kami semua. Arah suara itu berasal dari lantai 2, balkon kamar Alfian. Terlihatlah banyak pecahan kaca dari bingkai yang berisi sertifikat prestasi. Bingkai itu cukup berat dan sengaja dijatuhkan dari atas agar melukai seseorang di bawahnya. Untung saja Putra segera menarik tanganku kuat. Bahkan kami hampir berpelukan lagi jika saja tanganku tidak cekatan menahannya. Ada orang di dalam, tutup pintunya cepat, seru Putra. Alfian pun segera menutup pintu rumahnya, menguncinya dan kami berjalan menjauh. Rumah Alfian tidak dipagari, jadi tidak mengherankan apabila ada yang masuk sembarangan. Tapi dari semua itu, aku mengetahui satu hal, ada yang ingin membunuh kami, dan orang itu ada di dalam rumah. Alfian tiba-tiba menepuk dahinya pelan. Gue lupa, rumah gue punya akses pintu keluar di dapur. Putra dan Alfian bergegas menuju belakang rumah. Aku melihat Putra memeriksa pintu dapur, dan Alfian memeriksa kamarnya. Ia terlihat dari balkon, sedangkan aku dan Dewi tetap berada di tempat kami, tepatnya di depan rumah, sambil memeluk satu sama lain. Kulihat ia benar-benar ketakutan. Selang beberapa menit mereka kembali. Wajah Alfian terlihat panik, sedangkan Putra masih pintar menyembunyikan ekspresinya. Ia tetap bersikap tenang meski aku tahu ia terengah-engah karena berlari tadi. Kenapa? Pintu belakang dapur dibobol secara paksa, seru Putra. Orang itu kabur.
Dia bukan maling, gumam Alfian. Dia mau mencelakai kita. Alfian melihat ke arahku. Entah ada apa dengan pandangannya itu, seperti rasa takut yang tak berdasar. Dan lo sasaran selanjutnya, Share. Tubuhku melemas. Aku baru saja kehilangan sahabatku yang bahkan belum dikuburkan. Kini aku mendapat bonus ketakutan dari teror manusia sialan yang tidak ku ketahui identitasnya. Sebenarnya apa maunya? Udah, sebaiknya kita langsung ke rumah sakit. Masalah rumah Alfian kita urus nanti, ajak Dewi. Gue gak bisa ikut kalian sekarang. Rumah gue gak aman. Orang tua gue bisa marah kalau tahu rumahnya berantakan. Tapi gue nyusul kok nanti, sahut Alfian yang masih mengatur nafasnya. Lagi pula gue mau cek, orang itu melempar sertifikat yang ada di kamar gue. Itu artinya dia masuk kamar gue dulu kan? Nah, gue mau cek apa yang hilang di sana. Karena tadi gue lihat kamar gue berantakan. Dan kayaknya orang itu sedang mencari sesuatu. Aku refleks memegang kantong bajuku. Ya ampun, handphoneku tidak ada. Terakhir kali ku ingat handphone itu jatuh dari genggamanku karena mendengar berita buruk itu. Sepertinya aku menjatuhkannya di lantai atau di bawah meja sertifikat mungkin. Karena saat mendengar bahwa Kayla pergi dari dunia, aku tidak peduli apapun lagi. Aku hanya ingin menangis. Al, handphone gue gak ada di kantong. Kayaknya jatuh di kamar lo. Otomatis ucapanku membuat Putra menoleh. Alisnya bertaut. Kenapa bisa-bisanya lo tinggal handphone lo, hah? Ia terlihat marah. Lo tahu, apa yang ada di handphone lo itu penting buat bukti kita. Lo sadar gak sih? Ya ampun, aku lupa. Di benda persegi itu ada rekaman suara pengakuan Kayla tentang kehamilannya dengan Glenn. Ya gue gak tahu Put. Gue gak peduli apapun saat gue dengar Kayla udah gak ada. Gue sedih. Gue cuma mau nangis dan gak perhatikan apapun lagi. Lo harusnya bisa ngerti itu. Aku membantah dengan suara agak tinggi. Aku tidak terima dengan bentakannya. Ngertiin? Justru lo yang gak ngerti situasinya, Share. Putra membentakku lagi. Keadaan lagi genting karena kita melibatkan diri mencari pembunuh tragedi toilet sekolah itu. Otomatis kita juga ikut terancam karena berusaha membuka identitas pembunuhnya. Dan di saat kita sudah dapat bukti, lo malah sia-siakan semuanya. Dasar bodoh. Hah, apa lo bilang? Gue bodoh. Suaraku parau. Lo itu cuma bisa ngatur-ngatur dan beranalisis tanpa bukti. Bahkan di saat lo dengar Kayla meninggal pun respon lu biasa aja. Gue emang bodoh, tapi lo adalah orang bodoh yang gak punya perasaan. Bahkan kesedihan gue pun lo gak bisa ngerti itu. Aku tidak bisa lagi menahan emosi yang kupendam dari tadi. Aku meluapkan semuanya, tanpa memedulikan Alfian dan Dewi yang berdiri di antara kami seperti kambing dungu yang tidak mengerti apapun. Lo pikir gue gak sedih Kayla meninggal? Gue juga sedih, Share. Tapi gue masih tahu keadaan dan situasi. Gak kayak lo yang ceroboh menghilangkan bukti. Kayla butuh keadilan, dan gue mau Kayla mendapatkan itu. Dan sekarang lo main hilangkan itu semua dengan alasan gak penting. Gak penting lo bilang. Iya, lo itu cuma bisa nangis. Asal lo tahu, tangisan lo itu gak berguna. Gak bisa menyelesaikan apa-apa. Ceroboh dan sok tahu. Bahkan lo hampir gegar otak kalau gue gak tarik tangan lo. Lo sadar gak sih? Lo itu nyusahin, gak bisa apa-apa. Itu kan yang namanya bodoh. Aku terdiam. Mataku sudah berlinang dari tadi. Belum pernah aku melihat Putra semarah ini pada siapapun. Dan baru kali ini ia bersikap seperti itu. Gue memang bodoh, Put. Gue bodoh dan ceroboh. Tangisan gue emang gak berguna. Bahkan gue akuin kalau gue itu nyusahin kalian dan gak berguna. Semua yang lo omongin bener. Semuanya. Ucapku menahan tangis. Jujur saja, hatiku sakit dicerca seperti itu. Andaikan bukan Putra yang berbicara, mungkin tidak akan sesakit ini. Ia selalu berbicara jujur, dan kali ini ia bersikap sangat jujur. Tapi harusnya lo tahu, gue menangis karena sahabat gue meninggalkan gue untuk selamanya. Gue menangis karena gue gak bisa lagi lihat dia, senyumannya, tawanya, bahkan rengekannya. Gak akan ada lagi yang curhat tentang sakitnya jadi broken home ke gue. Gak akan gue dengar lagi cerita tentang suka dukanya dikejar banyak fans. Dan cerita bagaimana dia besar tanpa kasih sayang orang tua. Lo harusnya tahu kesepian Kayla yang benar-benar butuh seseorang sebagai tempat curahannya. Lo gak pernah ngerti itu. Gak akan. Ucapku lirih.
Air mataku mengalir tanpa permisi. Aku segera menghapusnya. Gue memang bodoh, Put. Tapi seenggaknya gue punya perasaan. Gue gak minta apapun sama kalian. Bahkan gue gak minta lo selamati tadi. Gue berpikir lebih baik gue yang mati daripada Kayla. Guys, kalian kenapa sih? Jangan berantem gini dong. Aku membiarkan Dewi yang mencoba melerai kami. Gue memang bodoh, Put. Tapi seenggaknya gue ada di saat sahabat gue butuh, gak kayak lo. Aku mengusap kasar air mataku yang masih mengalir. Kemana lo di saat gue kirim pesan buat kasih tahu kalau Kayla mau ketemu sama Glenn hari ini? Kemana lo dari tadi, hah? Gue telepon lo berkali-kali, bahkan 1 kali pun gak pernah lo angkat. Dan sekarang Kayla meninggal. Gue kehilangan sahabat gue. Gue kehilangan semua yang ada sama Kayla dan itu salah gue. Putra terdiam. Bahkan Dewi dan Alfian pun mematung. Lo jahat, Put. Aku berlari pergi meninggalkan rumah Alfian. Pikiranku hanya tertuju pada Kayla. Biasanya di saat seperti ini hanya Kayla yang bersedia mendengarkan ocehanku, menasehati selayaknya seorang psikolog. Padahal aku tahu persis, kami sama-sama memiliki beban tersendiri. Aku sempat iri padanya. Ia mendapat banyak perhatian orang-orang karena kecantikannya. Tapi di balik itu semua, dia hanyalah orang yang kesepian. Aku pun tidak jauh berbeda. Hanya saja orang tuaku masih bersama, tapi tidak pernah ada waktu untuk anaknya. Jadi kami hampir senasib. Sekarang teman senasibku pergi. Apakah aku salah jika aku menangis? Aku memberhentikan sebuah angkutan umum yang arahnya menuju rumah sakit tempat orang tua Alfian bekerja. Tempat di mana Kayla ada di sana. Setelah sampai, aku segera mencari Kayla di tempat informasi kamar. Aku dibawa ke suatu ruangan sepi yang mereka sebut ruang jenazah. Ada Biinah yang sedang menangis di sana. Aku mendekatinya. Ia melihatku sebentar, lalu kembali menangis dan meninggalkanku sendiri. Seolah tahu bahwa aku ingin berbicara pada Kayla untuk yang terakhir kalinya. Ku buka kain yang menutupi wajah cantiknya. Ya Tuhan, itu benar Kayla. Bibirnya membiru dan badannya kaku. Ia masih tetap cantik. Tanpa sadar, aku menangis pelan. Aku benar-benar kehilangan saudara sekaligus ibu bagiku. Kai, bangun dong. Suaraku parau. Gue mau cerita sama lo, tapi lo harus bangun dulu. Aku menggenggam tangannya. Dingin. Hanya itu yang aku rasakan. Terdapat sayatan pisau di lengannya. Seperti yang diperkirakan, ia bunuh diri. Pisau itu mungkin memutus pembuluh venanya. Lo kenapa harus berakhir begini, Kai? Bukannya kita janji buat lulus bareng, terus kuliah dan berlomba cari jodoh. Aku mulai sesenggukan. Putra jahat sama gue, Kai. Dia bilang gue bodoh dan gak berguna. Gue tahu itu ekspresi terjujurnya. Apa gue sebodoh itu ya, Kai? Apa gue benar-benar gak berguna? Kenapa dia bisa semarah itu? Jawab gue, Kai. Gue mohon. Ceklek. Suara pintu ruangan terbuka. Orang tua Kayla sudah datang. Mereka langsung memeluk Kayla erat sambil menangis kencang. Aku yang melihatnya hanya bisa merutuk mereka dalam hati. Mengapa baru sekarang kalian peduli? Shera, bisa ikut tante sebentar? Tiba-tiba seorang wanita menyentuh pundakku. Ia adalah Tante Dian, ibunya Alfian. Aku mengangguk membalas ucapannya. Ia membawaku keluar ruangan dan mempertemukanku dengan seorang pria dewasa yang memakai baju serba hitam. Shera, perkenalkan, ini Pak Reza dari kepolisian. Aku mengulurkan tanganku. Shera, Pak. Ia menyambut baik tanganku. Saya Reza. Sher, Tante tinggal dulu ya. Ada pasien yang harus Tante tangani. Turut berduka cita atas meninggalnya Kayla. Alfian bilang dia akan kesini sebentar lagi. Kamu bisa memberikan keterangan mengenai Kayla kepada Pak Reza, ucap Tante Dian sambil berlalu pergi. Shera, kamu sudah siap memberikan keterangan? Tanya Pak Reza memecahkan keheningan di antara kami. Aku hanya mengangguk. Ceritakan semuanya mengenai Kayla, termasuk tentang kehamilannya. Karena menurut pemeriksaan medis, ia tidak bunuh diri, tapi dibunuh. Aku mengernyit. Mengapa bisa tebakan Putra sangat tepat dengan prediksi Pak Reza yang notabene-nya adalah anggota kepolisian? Aku membatin. Apakah Putra mengetahui rencana pembunuhan Kayla? Atau Putra yang... Aku segera menggelengkan kepalaku pelan. Tidak mungkin Putra sejahat itu. Apa alasannya? Dia dan Kayla berteman baik. Pikiranku pasti salah. Mungkin karena aku sedang marah kepadanya saat ini.
Syera, Pak Reza membunyikan lamunanku. Ia merasa sedikit aneh dengan sikapku. Entah kenapa, mungkin karena beliau adalah detektif kepolisian. Karena itu, ia sangat peka terhadap pikiranku. Katakan semuanya, tidak apa. Saksi akan kami lindungi. Aku pun menceritakan semuanya. Tentang persahabatan kami, derita Kayla sebagai anak broken home, hubungan asmaranya dengan Glenn, serta tentang Five Holmes dan bagaimana hubungan Kayla di antara kami. Dan begitulah Kayla berakhir, Pak. Saya kira dia bunuh diri karena pacar sialannya Glenn. Tidak mau bertanggung jawab atas hasil cinta mereka. Ucapku mengakhiri cerita Kayla. Tanganku sedikit mengepal ketika menyebut nama si penguping itu. Pak Reza terdiam sebentar. Tangannya sedikit mengusap ke arah dagunya, seperti orang sedang berpikir. Apa yang mendasari kamu berpikir bahwa Glenn tidak mau bertanggung jawab? Bukannya kamu bilang mereka saling mencintai? Iya, tapi itu dulu, sebelum Glenn tahu kalau Kayla mengandung anaknya. Tapi setelah Kayla menyuruh Glenn datang ke rumahnya dan memberitahu semuanya, mungkin laki-laki kurang ajar itu tidak mau bertanggung jawab dan membuat Kayla stres dan akhirnya melakukan hal lain. Air mataku masih menetes. Tolong tangkap dia, Pak. Saya mau keadilan untuk sahabat saya. Karena saya pikir dia dibunuh oleh pacarnya itu. Wow, tenang Syera. Kami tidak bisa langsung menangkap tanpa bukti. Pak Reza mencoba menenangkanku. Ia merogoh sakunya, memberikan sebuah sapu tangannya. Hapus dulu air mata kamu itu. Bersihkan hati kamu dari emosi. Saya tidak bisa mewawancarai orang yang sedang menangis. Apa kamu punya bukti yang merujuk pada Glenn? Tanyanya lagi setelah melihat aku agak tenang. Aku mengangguk cepat. Aku merogoh kantong. Tidak kutemukan benda yang kucari. Aku lupa benda itu tertinggal di kamar Alfian. Suatu alasan mengapa aku dibentak oleh pria dingin dan sok tahu yang bernama Putra. Kamu cari apa, Sher? Handphone saya, Pak. Aku tertunduk lemas. Saya menyimpan sebuah rekaman pengakuan Kayla terhadap kehamilannya, dan handphone saya tertinggal di kamar Alfian. Aku tiba-tiba teringat sesuatu. Aku belum menjelaskan teror yang baru saja terjadi padaku. Suatu percobaan pembunuhan dan pembobolan pintu rumah. Aku menoleh ke arahnya. Pak, sebelum saya ke sini, saya dan teman-teman Kayla yang lain ada di rumah Alfian. Kami ingin mendiskusikan analisis kami tentang kasus tragedi pembunuhan di toilet sekolah kami saat itu. Kulihat Pak Reza sedikit terkejut mendengar penjelasanku yang satu ini. Tapi ada yang aneh, Pak. Rumah Alfian dibobol orang asing. Dan parahnya lagi, orang itu hampir membuat saya gegar otak karena menjatuhkan bingkai sertifikat yang cukup berat dari lantai atas. Dan saya yakin ini berhubungan dengan kasus itu, karena orang itu bukan maling. Tunggu sebentar, tragedi toilet sekolah. Apa tragedi itu yang terjadi di SMU 10? Itu sekolahmu? Pak Reza mengernyit heran. Aku hanya mengangguk membalasnya. Dengan seketika ia tersenyum, entah apa arti senyum itu. Syera, kebetulan sekali, penyelidik kasus tragedi sekolah itu adalah rekan saya. Dan terkadang saya juga membantu. Namun memang sampai sekarang belum ada keterangan siapa pembunuhnya. Hipotesis sementara semua tragedi itu mengarah kepada ketidaksengajaan. Karena memang pembunuh itu benar-benar licin. Ia menjelaskan, saya yakin kedua hal ini berhubungan. Pada pukul berapa kira-kira kalian mendiskusikan hal itu? Aku menggeleng. Jujur saat itu aku tidak melihat waktu. Tidak terpikir malah. Tapi kurasa belum lama terjadi. Aku teringat sesuatu. Oh iya, Kayla sempat mengirim pesan singkat ke saya bahwa ia mau menemui Glenn di rumahnya. Saat mengetahui itu, saya langsung menelpon Kayla dan menelpon Putra, salah satu teman kami yang belum berkumpul di rumah Alfian. Namun keduanya tidak diangkat. Selang beberapa menit, Alfian mendapat telepon dari orang tuanya yang seorang dokter dan mengatakan bahwa Kayla meninggal. Pak Reza tertawa kecil. Selicin-licinnya pembunuh, ia berakhir berbuat ceroboh juga. Maksud Bapak? Tawanya terhenti. Saya butuh handphone kamu beserta rekaman di dalamnya. Teman-temanmu dalam perjalanan ke sini kan? Pastikan mereka menemukan dan membawa handphone kamu, karena itu bisa membawa petunjuk. Aku masih diam. Kenapa omongan dia sama dengan omongan Putra selalu berbelit? Samar-samar aku mendengar suara hentakan kaki bersamaan yang mendekati kami. Aku menoleh. Mereka, Five Holmes sudah datang. Entah mengapa aku langsung muak begitu melirik Putra. Aku tahu ia melirikku juga.
Dari ekor mataku, aku melihat ia masih memandangku. Sial, aku jadi salah tingkah. Shera, di mana Kayla? Gue mau ketemu sama dia buat yang terakhir, ucap Alfian lembut. Ternyata si penggila sains ini punya sisi lembut juga. Aku hanya menunjuk ke arah pintu ruangan yang terdapat Kayla di dalamnya. Kayla ada di dalam. Kalian masuk saja. Di sana ada orang tua Kayla juga. Gue mau ke toilet sebentar, perut gue mual. Sekali lagi aku melirik ke arah Putra. Wajahku masih memasang ekspresi sinis. Mata kami sempat beradu sebentar, lalu langsung kualihkan. Entah mengapa saat melihatnya aku kembali emosional, mengingat semua perkataan jujurnya terhadapku selama ini. Aku berjalan menjauhi kamar Kayla. Aku ingin menangis, tapi jauh dari pandangan mereka. Aku berbohong, aku tidak ke toilet, tapi ke kantin rumah sakit. Lagi pula, siapa yang menyukai toilet? Aku berbeda dengan wanita lainnya yang bisa menghabiskan berjam-jam hanya untuk memandang wajah mereka sendiri di cermin. Begitu aku duduk di salah satu tempat, aku langsung menangis. Sudah aku bilang, aku sedang emosional saat ini. Aku menelungkupkan wajah ke tanganku yang berada di atas meja, menangis pelan dan mencoba untuk tidak menarik perhatian. Kurasakan seseorang duduk di sebelahku. Aku refleks mengangkat kepala dan menoleh. Ada Putra di sana. Ia tersenyum tipis, sangat manis. Tapi sepertinya luka di hatiku lebih besar sehingga aku melihat senyum itu menjadi muak dan sedih. Mungkin. Maaf, ia bicara lembut kali ini. Aku tidak peduli ia melihatku dengan tampilanku yang acak-acakan. Rambutku basah setengah karena tangisan, dan mataku yang kurasa sudah membengkak, serta hidungku yang memerah. Gue gak bermaksud nyakitin perasaan lo tadi, lanjutnya. Aku tidak memerdulikan ucapannya. Aku memalingkan wajah. Ya Tuhan, aku benar-benar kesal dengannya. Tapi mengapa begitu ia bicara lembut? Rasanya sulit sekali untuk tidak membalasnya. Share, gue cuma khawatir sama lo tadi. Gue takut. Putra menggantungkan kalimatnya. Aku menyerah. Aku melihat wajahnya. Sudah aku bilang, ia selalu memasang wajah jujurnya. Gue takut kehilangan lo. Gue udah kehilangan Kayla. Gue gak mau harus kehilangan teman lagi. Kehilangan lo bilang. Lo aja gak nangis begitu tahu Kayla meninggal. Balasku sengit. Gue juga gak mau kayak gitu, Share. Gue merasa mati rasa sejak kecil. Semenjak ayah gue mukulin ibu gue sampai ibu gue meninggal. Putra menunduk. Aku tidak pernah tahu itu. Sudah kukatakan dari awal bahwa dia pendiam dan tertutup. Yang kami tahu, Putra adalah anak piatu yang dibesarkan oleh pamannya, karena ia memanggil orang yang kami kira adalah ayahnya dengan sebutan Om, dan ayah kandungnya bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia yang berada di Hong Kong. Tapi di balik itu semua ternyata bebannya lebih berat dari aku dan Kayla. Sayangnya ia terlalu kuat untuk tidak menceritakannya kepada siapapun. Jika orang tua Kayla memutuskan berpisah dan orang tua lo jarang ada waktu buat lo, kalau gue adalah gabungan dari keduanya. Orang tua gue bertengkar setiap saat, tapi mereka tidak pisah. Alasannya karena gue masih terlalu kecil buat ngerasain yang namanya broken home. Tapi yang gue rasain malah lebih menderita. Suara teriakan, cacian, dan barang terbanting sering gue dengar. Mereka memang selalu ada waktu buat gue. Tapi waktu-waktu itu gak indah, Share. Menyakitkan buat gue. Suara Putra melirih. Air matanya membelai pipinya. Hingga suatu saat ibu gue tahu kalau ayah gue main perempuan. Dan dia marah, sangat. Begitu juga dengan ayah gue. Amarahnya lebih besar dari apapun. Mereka saling melempar cacian, lempar barang, dan gue sangat takut saat itu. Gue sembunyi di kolong meja. Yang bisa dilakukan seorang bocah berumur 6 tahun saat itu cuma memeluk lutut dan meringkuk. Itu yang gue lakukan. Tapi dari sana gue menyaksikan semuanya. Di saat ibu gue teriak minta ampun sama ayah gue, tapi dia terus memukuli ibu gue. Dan yang terakhir gue melihat dia mencekik ibu gue hingga akhirnya beliau meninggal. Ayah gue ketakutan. Ia lari gak tahu kemana, membiarkan gue yang nangis kencang sambil memeluk ibu gue. Gak lama kemudian, dia ditemukan bunuh diri di suatu tempat. Jadi gue bohong soal semuanya ke lo, ke semua teman gue tentang riwayat keluarga gue. Tanpa sadar aku ikut menangis. Ini ekspresi langka dari seorang putra yang tidak pernah terlihat bisa menangis. Tanganku terulur mengusap punggungnya pelan. Maafin gue, Put.
Gue gak tahu beban lo seberat itu. Ia tersenyum tipis, meraih tanganku dan menggenggamnya. Maafin gue juga ya, Sher. Gue gak mau lihat wanita menangis karena gue, seperti yang terjadi sama almarhumah ibu. Ia menyeka air mata di pipinya. Aku baru tahu ternyata Putra serapuh ini. Aku hanya mengangguk. Sher, gue mau jujur sama lo. Gue gak dapet telepon dan pesan dari lo tentang Kayla. Sama sekali enggak. Saat itu gue benar-benar ada di minimarket. Niat gue mau beli makanan buat kalian. Makanya gue kaget setelah lo ngomong itu sambil teriak tadi. Sorot mata Putra sangat yakin ketika mengatakan itu. Dan maaf tentang ucapan gue. Handphone lo ada di bawah kasur Alfian. Gak hilang di bawah orang itu. Tapi... Apa? Kenapa? Maaf, gue tadi cek handphone lo. Dan rekaman suara Kayla gak ada. Gue berpikir mungkin orang asing itu udah menghapusnya. Tapi lain kali kunci handphone lo ya, ucapnya sambil mengacak rambutku pelan. Aku memang tidak terbiasa mengunci telepon genggamku itu. Tapi aneh, bukannya tadi dia marah begitu tahu handphoneku tidak ada di tanganku. Tapi sekarang dia seperti biasa aja rekaman itu hilang. Kok lo gak marah sama gue? Buat apa? Ya karena rekaman itu hilang. Rekaman itu gak penting lagi sekarang. Putra tersenyum. Gue buka riwayat pesan lo. Karena tadi lo bilang Kayla sempat kasih kabar kalau dia mau ketemu sama Glenn kan? Aku hanya mengangguk, dan isi pesan Kayla benar-benar menuju pada Glenn. Gue rasa bukti itu cukup, dan gue yakin kalau handphone gue udah disadap atau apalah namanya. Putra ada benarnya. Aku yakin pesan yang kukirim ke Putra sudah masuk, namun belum terbaca. Karena itu aku kesal dan langsung menelponnya. Ternyata kamu di sini, Syera. Saya cari kamu ke toilet tidak ada, ternyata sedang diskusi ya? Tanya Pak Reza yang tiba-tiba datang dan duduk bersama kami. Kulihat handphoneku berada di tangannya. Alfian dan Dewi sudah memberikan handphone kamu tadi. Saya sudah mengeceknya. Rekaman yang kamu bilang itu tidak ada. Tapi pesan itu ada, dan kamu tahu apa kejutannya? Mataku dan Putra saling beradu. Aku tidak bisa menebak. Di pesan itu tercatat waktu pengirimannya. Pesannya dikirim dan langsung diterima pada pukul 10.15. Ia menunjukkan pesan itu kepada kami berdua. Terlihat jelas di sana waktu aku menerima pesan itu. Kemudian ia beralih melihat jam tangannya. Sekarang sudah jam 11:20. Itu artinya Kayla meninggal sekitar 1 jam lewat 5 menit yang lalu. Aku dan Putra masih mendengarkan penjelasan Pak Reza dengan seksama. Tapi menurut pemeriksaan medis, Kayla meninggal sekitar 2 jam yang lalu. Ucapnya menyeringai. Maksud Bapak yang mengirim pesan itu bukan Kayla? Pak Reza menjentikkan jarinya. Tepat sekali. Kayla meninggal 55 menit yang lalu sebelum mengirim pesan itu. Tidak mungkin kan jasad yang baru mati bisa mengirim pesan? Lagi pula terdapat bekas cengkraman di pergelangan tangan kirinya. Dugaan saya Kayla sempat melawan, namun akhirnya kalah dan terbunuh. Dan setelah membunuh Kayla, si pembunuh itu masuk ke rumah Alfian dengan membobol pintu depan. Aku mulai mengeluarkan hipotesis. Sepertinya tidak, Syera. Dewi dan Alfian sudah cerita detail tentang itu tadi. Saya kira ia masuk melalui pintu dapur. Karena begitu kalian menyadari ada orang lain di dalam rumah, mustahil untuk membobol pintu secepat itu. Apalagi ia sedang panik. Jadi saya rasa pembunuh itu sudah membobol pintu dapur terlebih dahulu sebelum Dewi datang dan membuat keadaan seolah-olah dia masuk lewat pintu depan. Setelah ketahuan, dia sengaja merusak pintu dapur sehingga kita berpikir bahwa pintu dapur baru dibobol paksa. Jadi perhatian kalian bisa teralihkan. Itu hipotesis sementara saya. Jelas Pak Reza. Lalu buat apa pembunuh itu mengirim pesan ke saya, Pak? Bukankah itu hanya membuat dia terlihat ceroboh? Tanyaku. Mungkin ia ingin berpikir bahwa Kayla benar-benar mati saat mengirim pesan itu, padahal sudah mati sebelumnya. Ia lupa bahwa data medis tidak bisa dipalsukan. Jawab Pak Reza masuk akal. Tapi dari itu semua dugaan gue saat di kafe waktu itu bener, Sher. Kayla dibunuh. Mungkin pelakunya sama dengan yang membuat tragedi toilet sekolah itu. Ucap Putra. Di kafe, kalian sudah mendiskusikan ini ya rupanya. Jadi, apa arti semuanya, Pak? Artinya, Kayla positif dibunuh oleh seorang penguping dan penguntit ulung, cerdas dan efisien terhadap waktu. Tapi ia ceroboh. Pak Reza berdiri.
Ayo kita temui dia. Suasana berkabung masih sangat terasa di sini. Hari ini Kayla sudah resmi meninggalkan kami. Ia sudah dikebumikan beserta janinnya untuk menghindari tersebarnya aib. Begitu kata keluarga besarnya. Sejam yang lalu, seluruh kerabat dan keluarga Kayla berkumpul dalam satu rumah, mengadakan pengajian dan doa untuk Kayla. Aku berpikir, mungkin Kayla akan senang apabila ia masih ada sekarang. Keluarganya berkumpul lagi karenanya. Bahkan ayah dan ibu Kayla yang sudah berpisah pun datang dan terlihat bersedih juga menyesal. Meski semua itu terlambat dan tidak berguna sekarang. Walau begitu, sebuah kasus tetaplah menjadi sebuah kasus sebelum misterinya terpecahkan. Pak Reza selaku penyelidik kasus ini sangat membatasi waktu dan tempat untuk orang-orang yang boleh hadir dan masuk ke rumah Kayla. Oleh karena itu, pengajian ini hanya didatangi tetangga dekat, kerabat keluarga, dan sahabat Kayla. Garis polisi pun masih menghiasi kamar Kayla. Tidak ada yang boleh melewati garis itu, agar tidak mengganggu penyelidikan dan menghilangkan jejak di tempat kejadian perkara. Ketika acara sudah selesai, Pak Reza mengumpulkan kami, orang tua Kayla, Biinah, dan Five Holmes untuk duduk bersama sekedar berdiskusi. Kami semua duduk melingkar. Aku dan Dewi sudah berhenti menangis. Bahkan rasanya air mataku sudah mencapai limitnya. Orang tua Kayla dan Biinah pun sama halnya denganku. Alfian tertunduk sedih dan putra dia masih memasang wajah dinginnya. Saya ingin berdiskusi sebentar dengan kalian. Pak Reza memulai pembicaraan. Kami semua diam mendengarkan. Saya berpikir kalau si pembunuh ini adalah orang yang berhubungan dengan kehidupan sosial korban. Hipotesis sementara, pelaku itu masuk rumah ketika orang rumah sedang lengah, karena memang tidak ada kerusakan apapun di rumah. Apalagi menurut keterangan, Kayla tinggal hanya berdua dengan Biinah yang merupakan asisten rumah tangga, yang mengaku pada saat kejadian sedang pergi ke pasar membeli sayuran. Pak Reza berhenti sejenak, matanya memandang ke arah Biinah yang berada di antara kami juga. Wajahnya menunduk. Tidak mungkin Biinah tega melakukan itu. Setahuku, Kayla sudah menganggapnya sebagai ibu keduanya. Lagi pula, jika Biinah ingin melakukannya, ia sudah lakukan itu dari lama. Lalu saya dikejutkan dengan pesan yang sempat Kayla kirim ke Shera, berisi tentang rencana pertemuan Kayla dengan Glenn. Pak Reza melanjutkan analisisnya. Tanganku mengepal sempurna ketika nama sialan itu disebut. Tapi pesan itu dikirim cukup lama setelah Kayla meninggal. Rasanya tidak mungkin apabila Glenn yang melakukannya. Apa maksud Bapak? Tanda Rosa, ibunda Kayla mulai bersuara. Anak kurang ajar itu sudah bejat dan berani-beraninya menyentuh anak saya tanpa tanggung jawab. Anak saya mati membawa stresnya. Anak itu pasti pembunuhnya, Pak. Berendal itu pasti pembunuhnya. Semakin lama Tante Rosa semakin histeris. Mungkin ia masih sangat terpukul dengan kepergian putri semata wayangnya itu. Akhirnya ia pun dibawa Biinah ke kamar dan ditenangkan di sana. Sedangkan ayah Kayla pamit pulang karena anak dari istri barunya sedang dirawat di rumah sakit. Meski aku bukan Kayla, tapi aku merasa kecewa dengan sikap ayahnya itu. Kini tersisa Pak Reza dan Five Holmes tanpa Kayla di ruangan diskusi ini. Suasananya kembali hening dan menegangkan. Kenapa Pak Reza bisa berpikir bahwa Glenn tidak bisa dijadikan tersangka? Putra memecah keheningan di antara kami. Begini, Glenn bukannya tidak bisa jadi tersangka, tapi dia masih menjadi terduga bersalah. Saya sudah bilang pesan itu dikirim setelah Kayla meninggal. Artinya sudah jelas, bukan Kayla pengirim pesan itu. Awalnya saya mengira pembunuh ini bodoh dan ceroboh, tapi saya rasa dia justru lebih cerdas dari kita. Coba pikir, apabila Glenn yang melakukannya, mustahil dia mencantumkan namanya sendiri dalam jebakan yang ia buat. Itu artinya dia bunuh diri, ucap Pak Reza. Aku mengangguk. Pak Reza ada benarnya. Tidak mungkin si pembuat permainan jatuh dalam permainannya sendiri, kecuali dia bodoh, orang yang sangat bodoh. Tapi seperti kata pepatah, menyimpan mayat sebaik apapun akan tercium baunya. Sepertinya pembunuh itu terlalu terobsesi dengan kalian sehingga ia mengambil langkah yang salah ketika memutuskan untuk pergi ke rumah Alfian setelah membunuh Kayla dan mencoba mencelakai salah satu di antara kalian. Ini berarti pembunuh itu punya dendam terhadap kalian. Jadi, saya berpikir ini ada hubungannya kasus tragedi toilet sekolah.
Dia merasa terancam karena kalian ikut campur untuk membuka identitas si pembunuh itu. Jadi si pembunuh Kayla adalah orang yang sama dengan pembunuh berantai di toilet sekolah. Pak Reza berhenti berbicara. Gawainya bergetar. Ada panggilan masuk. Pak Reza mengangkatnya. Ekspresi tenangnya berubah. Baik, saya segera ke sana. Urus dia. Kalau perlu borgol bila masih seperti itu. Pak Reza menyudahi panggilan. Sudut bibirnya sedikit tertarik. Dia memasukkan lagi gawainya ke dalam saku lalu beliau berdiri. Kalian ikut saya ke kantor polisi mewakili keluarga Kayla, karena orang tua Kayla masih belum tenang dan histeris seperti tadi. Pak Reza yang menangkap ekspresi bingung kami spontan tersenyum. Glenn sudah ada di sana. Rekan saya yang menjemput di kediamannya. Sebaiknya kita segera ke sana sekarang, sebelum dia mengamuk lebih parah meskipun tangannya diborgol. Sesaat mendengar kabar itu, kami segera bersiap pergi. Pak Reza meminta Bi Inah untuk mengunci pintu dan semua jendela, termasuk jendela kamar Kayla. Kami menuju kantor polisi menggunakan mobil Pak Reza. Tempatnya tidak terlalu jauh, hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk ke sana. Ketika sampai, kami segera masuk ke ruangan interogasi. Aku ternganga. Ruangannya benar-benar seperti dalam drama misteri yang sering kutonton. Ruangan bernuansa abu-abu ini terdapat banyak kamera perekam serta audio speaker yang menghubungkan ke ruang pengawasan. Ada kaca besar di dinding. Biasanya kaca itu adalah cermin dua arah yang dipakai untuk mengawasi tersangka saat diinterogasi. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Saya akan melanjutkan ceritanya di episode berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan ceritanya sampai akhir. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga kita sehat selalu, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.